gitu loh. Boleh, itu boleh, cuman tidak lazim. Nah, celah-celah yang seperti ini kalau dimanfaatkan kan berbahaya. Oke? Setuju nggak teman-teman? Kan tidak ada larangannya kan? Tidak ada aturannya kan? Oke? Berarti boleh kan? Cuman kan tidak lazim. Tapi celah-celah seperti ini kalau dimanfaatkan orang-orang jahat, coba pikirkan deh teman, ini bisa menimpa siapa saja loh. Ini bisa menimpa siapa saja. Dengan perkara apa saja, benar nggak? Nah teman-teman harus juga tetap harus berpikir kritis, gitu loh. Tetap harus kita cermati benar-benar, gitu. Kenapa bisa barang orang yang tidak ada masalah di LP? Lalu tiba-tiba ada rilis BPOM yang mengatakan barang itu bermasalah. Saya bisa dong laporin semuanya barang di Indonesia ini kalau saya mau berarti. Saya barang-barang Unilever itu aja saya laporin. Nanti baru BPOM rilis bahwa barang itu produk itu bermasalah, tidak sesuai dengan komposisi overclaim dan lain sebagainya. Kan bahaya. Padahal ya, yang benar-benar melanggar hukum itu adalah mendistribusikan atau menjual barang-barang yang tidak ada izin edarnya. Itu fakta. Itu melawan hukum. Itu melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi kalau overclaim dan lain sebagainya, itu menunggu rilis BPOM dulu. Lalu BPOM mengambil tindakan di situ. Salah satu tindakan secara administratif mencabut izin edarnya. Artinya apa? Tidak boleh barang itu beredar. Ketika barang itu tidak beredar, selesai. Tidak ada pelanggaran. Bagaimana yang sebelumnya? Kan sudah ada barang yang beredar tuh. Sudah terlanjur dijual. Ya pada waktu barang itu beredar dan terjual, itu ada izin edarnya. Sah secara hukum. Makanya yang belum terjual ditarik dari pasaran. Gitu loh. Begitu kan? Seseorang ini kan dihukum atas perbuatannya yang melawan hukum kan? Sesuatu yang dilarang ketika dilakukan, nah baru. Kalau belum ada larangannya bagaimana guys? Itu Mr. T ada yang typing di bawah tuh. Dijawab Mr. T. Mr. Blind, aku mau nanya. Boleh. Nah, kalau kita terkait inilah ya hubungan dengan overclaiman. Nah, Mr. Blind kan pasti tahu tuh ada produk yang namanya Pepsodent. Mencegah gigi berlubang, tapi gigiku berlubang juga, Mr. Blind. Aku korban nggak? Nah, korban overclaim itu. Kita laporin lah ya. Nah. Simpel, maksudnya gitu, Mr. Blind. Biar simpel nih, yang mendengar tuh paham gitu loh. Betul. Jadi overclaim itu sendiri teman-teman, definisinya aja masih bingung. Ya. Contoh misalkan, Dr. Andreas mengatakan bahwa pakai produk saya, Anda putih dalam 10 hari. Saya beli, saya pakai. Sudah 1 bulan kok saya tidak putih-putih. Saya laporin nih Dr. Andreas ini overclaim ini. Ya kan? Saya paksakan lah. Lalu kemudian di dalam pembuktian, Dr. Andreas menghadirkan 10 orang yang memakai produknya putih dalam 10 hari. Kira-kira perkara itu masih bisa jalan nggak? Nggak ada. Kalau overclaim itu teman-teman, kalau dalam segi promosi ya, kalau ada 1 orang, ini kekhasiatan ya mengenai kemanfaatan atau kekhasiatan. Kalau si brand owner atau si pemilik produk bisa membuktikan klaimnya dia, selesai barang itu. Karena kalau dari segi kemanfaatan dan kekhasiatan, itu pembuktiannya sangat panjang dan lama. Makanya selalu dipertanyakan, definisi overclaim itu dilekatkan kemana?
kita jadi takut ya, bukan takut sih, kami jadi khawatir celah-celah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pikiran jahat dan kriminal. Modelan kayak mbak-mbak Kayak yang satu Samira. itu. Dimanfaatkan celah-celah itu. Kalau dipikir secara logis kan, kita berpikir secara logis ya teman-teman ya. Ini edukatif lah, kita berharap. Ayo lanjut teman-teman, kembangkan terus narasi-narasinya. Mr. Z, Mr. Z mana ini? Kafit? Ibu tidur nih kayaknya. Bu Fitri Lagi makan. tidur. Ini Kak Kedok sampai Kak Buka Kedok. Coba. Kak Buka Kedok kayaknya mau ngomong nih, coba Kak. Pokoknya kalau BPOM itu sebenarnya memang benar harusnya rilis BPOM, kayak Misgosip kan tepat ya, rilis BPOM udah ada, tinggal langsung lapor ke polisi karena duduk perkara udah tepat banget Misgosip itu. Makanya aku siap banget jadi saksi pendukung dia. Mau nanti gimana hasilnya, penting aku udah ada beberapa yang aku bisa lakuin gitu kan. Terus kalau BPOM itu pokoknya ya BPOM itu pokoknya Senin Kamis 10 pagi sampai jam 4. Misalnya nggak puasa 10 pagi sampai jam 4 diurusin, Jumat 10 sampai jam 3. Kalau bulan puasa Senin sampai Kamis 10 sampai 15.30, Jumat 10 sampai 15. Itu pun pernah kemarin sampai jam 14.30. Aku bulan puasa kan ke sana, aku bolak-balik begitu. Tanggal merahnya dia misalnya dia cuti BPOM, jangan harap ke dia nggak diurusin. Tanggal merah pemerintah apapun itu dia nggak kerja itu. Jadi 60 harinya itu jangan diharapkan tanggal merah ya di luar itu. Tapi apapun itu, aku tetap percaya BPOM ya, karena kan mereka juga bekerja. Cuman yang aku tahu, mereka hanya bisa melakukan sanksi administratif, ujung-ujungnya yang melakukan penahanan dan lanjutnya itu ke polisi. Tetapi tetap benar harus ada rilis BPOM dulu. Cuman kenyataan memang yang terjadi adalah BPOM selalu merilis di saat waktu-waktu viral. Ya kan, itu terjadi mulu kan, 4 kali. Jadi kalau yang punyanya si Dokpeng itu yang aku tahu pas awal aku lihat dia bikin laporan ke si DRL, dia itu pelapornya itu lawyernya dia yang pakai kacamata. Aku tahu namanya itu. Lawyer pakai kacamata itu pelapornya. Pas awal dia bikin press release itu loh, dia bilang ini saya Dokpeng kasih list ya. Siapa aja nih yang meminta ganti rugi? Ada kok dia bikin tulis tabel 1 2 3 4 5. Nanti hubungin nomornya, namanya, buktinya, tulis ke sini ya. Ada kok, aku nonton pas awal. Jadi dia benar-benar ngumpulin semua korbannya yang lebih kepada WT sama DNA Salmon. Nah kalau soal si WT itu kayaknya dia nelfon pabriknya deh, dan pabriknya memang mengklaim itu nggak ada isi. Cuma kan balik lagi ya tadi kan entah mungkin si DRL-nya memang ada PO atau memang gimana kita nggak tahu. Yang jelas apapun itu nanti tinggal di pengadilan aja seperti. Kalau DRL salah, cuman yang aku bisa belain produk dia tuh nggak ada yang bikin iritasi, produk dia tuh aman semua. Cuman tetap salah juga kalau memang nanti kapsulnya memang nggak ada, emang gak ada isi ya, aku juga bilang itu salah karena aku udah nelfon pabriknya mengaku memang ya cuman glutathione. Itu mungkin yang menjadi dasarnya si Dokpeng itu ketat nih, saya udah nelfon pabriknya nih nggak ada. Dan yang soal DNA Salmon itu kan reliability-nya di siaran persnya dipermasalahin kan sama si BPOM. Aku baca tuh reliability-nya juga dipermasalahin. Cuman kalau DNA Salmon juga sebenarnya nggak ada korban sih, intinya nggak ada korban iritasi. Cuman dari segi reliability-nya salah sama dari segi jarum suntik ya. Kalau yang si WT itu stikernya sama yang kandungan itu sih yang itu. Cuman katanya si Dokpeng kan sempat ngomong gini, ya udah cat, ini aja cat, ganti rugi aja cat. Itu kan dia pernah ngomong itu berkali-kali. Sebenarnya di konsumennya cuma minta duit ganti rugi aja. Sebenarnya ganti rugi aja nih. Makanya dicatatkan Pak sama dia. Itu doang yang sebenarnya diharapin berkali-kali kan si Dokpeng ngomong, udah cat, ganti rugi aja cat, ganti rugi aja. Itu kan yang dibilang berkali-kali. Tuh sebenarnya si dari konsumennya. Berarti motifnya uang dong. Iya kan dia pernah nge-spill berkali-kali si Dokpeng. Udah cat, kalau mau damai duitnya aja digantiin ke mereka. Itu kan berkali-kali dia spill tuh. Aku nonton itu. Pokoknya dia tuh bikin tabel, awal tuh dia bikin tabel 1 2 3 nanti kamu hubungin Doktif ya. Ini 1 3 siapa nih yang ini beli ini, siapa yang dia kumpulin itu pas awal-awal ini. Nah, sembari itu dia push tuh si BPOM tuh rilis yang WT, rilis yang DNA Salmon, rilis ini, baru lanjut setahun makanya dia effort
gitu, sambil ngumpulin korbannya, sambil ngumpulin si rilis BPOM, begitu yang terjadi. Makanya aku sempat nanya sama orang terdekatnya adalah 22 yang ngeklaim minta ganti rugi. Ganti rugi lebih ke uang sih, dan memang nggak ada korban medis, nggak ada korban literasi juga nggak ada. Itu sih faktanya seperti itu. Oke, ayo teman-teman yang lain, silahkan. Mr. Z mana Mr. Z? Kok nggak ada suaranya? Di sampingmu itu, Iya, kok nggak ada suaranya, aku bilang. Mr. Z. Lagi buka kitab ya? Dia lagi digangguin Samira. Ayo Dokter Andreas, lanjutin. Aku nggak tahu lagi apa yang mau dilanjutin. Soalnya masih hanya sebatas prosedur aja kan. Kalau yang lainnya Betul. belum bisa diniin. Kayak apa ya? Ya palingan ya. Bingungnya kayak si Dedi ya. Dedi itu merasa sekarang tuh Jumawa dia mengerti banget itu tentang hukum, baca pasal apa segala macam. Enggak, padahal bukan itu yang diiniin. Aneh juga. Makanya aku bilang kalau mau berdebat ya soal pasal, aku bukan pembelanya dokter detektif, dan aku tidak akan mencari celah untuk bukan pembela dokter detektif sama dokter Richard Lee ya, bukan. Aku udah ada kepentingan di situ. Makanya untuk berdebat, untuk mencari celah menyelamatkan dokter Richard Lee buat apa? Ya. Tapi kalau secara prosedur penegakan hukum, ini penting karena ini yang pertama ya. Yang pertama kali yang booming ya, booming. Artinya lebih ke sorotan. Nah, kesempatan kita untuk mengedukasi kita semua. Ya. Supaya apa? Ini antara sesama pelaku usaha skincare. Dan secara spesifik produknya, bukan produk berbahaya ya. Kalau produk berbahaya, udah pastilah. Nggak usah dibahas lagi kalau merkuri apa segala macam itu udah pasti. Gitu. Tapi kalau untuk secara prosedural, ini penting untuk bahan teman-teman pengusaha skincare yang lain, supaya jangan sampai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghajar para kompetitor gitu loh. Gitu. Mr. Zini bobo beneran kayaknya. Capek dia habis pulang. Ini kalau nggak ada yang ngomong nanti aku mau mamam nih soalnya. Dokter Andres sinyalnya jelek. Nia gimana Nia? Ada yang mau disampaikan Nia? Kayaknya Nia tidur juga. Kania. Gitu teman-teman. Nah, di yang awal-awal ya, di awal-awal itu kan kita hanya membuka sedikit aja fakta-fakta. Contoh, siapa pelapornya? Ternyata bukan dokter, itu fakta. Nggak usah ngeles kemana-mana, mau bilang dia korban, kayak mau dia apa, kayak terserah. Tapi faktanya bukan dia pelapornya. Ya kan? Jangan dipeluntar-pelintir lah. Nah, terus yang kedua, ada fakta lagi yang mengatakan bahwa LP itu dibuat sebelum ada rilis resmi dari BPOM tentang produk itu. Itu fakta. Lalu kemudian ada proses laporan sampai penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan dilakukan di PMJ, kemudian dilimpahkan berkasnya ke Banten. Itu fakta. Gitu loh. Ada apa? Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis kita untuk sekedar mengkoreksi kan. Gitu loh. Jangan sampai ini semua merupakan rangkaian upaya, maaf, tanda kutip, kriminalisasi terhadap kompetitor
atau lawan bisnis. Jangan sampai gitu loh. Mudah-mudahan saya salah gitu. Gitu teman-teman. Kak Fitri turun ya? Enggak kok. Kak Fitri, kayaknya kita butuh asupan ini, apa namanya? Berita-berita unik. Ada, saya lagi ngeringin rambut. Lanjut, saya dengerin aja. Ada berita-berita unik nggak yang lucu-lucu yang dibalik-balik ini semua?